Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Romi S. Palit dari Gereja Gerakan Pentakosta GGP Bait El Depok, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Minggu 25 Mei 2025 ditulis oleh Pendeta Hariman A. Patiana Kota dengan judul Bisa Bersama Penolong, yang dilandaskan pada Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 14 ayat 26. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami terus mensyukuri untuk segala kasih karunia Tuhan yang kami boleh kecap sampai saat ini, dan memungkinkan kami saat ini untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami. Kami buka hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita dalam Yohanes 14 ayat 26. Dengarkan firman Tuhan. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tahan godaan itu tidak gampang. Bagaimanapun manusia itu masih darah dan daging. Kita berjuang mempertahankan diri dari korupsi dan suap. Sedangkan yang lain melakukan hal itu. Tidak mengambil bagian dianggap bukan kawan. Serba salah. Sangat tidak mudah. Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita seperti ini? Mempraktekkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran memang tidak mudah. Namun bukan tidak bisa. Bisa, bukan semata-mata karena kita mau berjuang, tetapi karena ada penolong. Yesus menjanjikan penolong bagi para muridnya. Dia akan kembali kepada Bapa. Dia tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Namun penolong itu akan datang dan mengingatkan mereka akan apa yang sudah Yesus katakan dan ajarkan kepada mereka. Penolong itu yang akan mendampingi dan memberdayakan mereka. Sehingga sama seperti ketika Yesus masih ada di tengah-tengah mereka, para murid ini akan selalu mendapatkan keberanian untuk melakukan apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Bahkan melalui mereka, orang akan mengenal Bapa yang mengutus Yesus. Saudara, penolong itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus mengajar, memberdayakan, dan menyertai para murid Yesus. Roh Kudus juga mengajar, memberdayakan, dan menyertai kita di masa kini.
dalam ketidakmudahan kita untuk hidup benar, adil dan jujur, Roh Kudus akan menolong kita. Bersama Dia, kita mampu menahan godaan dalam hidup. Dengan Dia, bersama kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita makan dan kita pakai. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan boleh meneguhkan kami hari ini. Kau ajar kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan. Dan kami tahu ada Roh Kudus yang akan terus menolong kami menjalani hidup-hidup kami hari-hari ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.